Yang mana kita temukan wilayah ini. Halo, kami dari Mace Papua. Mari cerita tentang Papua. Dan edisi kali ini Mace Papua goes to ke Gereja Santo Yosef Bambu Bampel. Pemali. Iya, dan pada saat ini kita mau mengucapkan dulu nih selamat pesta Paskah Ya. untuk seluruh umat Kristiani dan secara khusus umat paroki Santo Yosef Bambu Pemali. Dan pada kesempatan ini kami sudah berada di salah satu ruangan bersama siapa? Anak-anak OMK. Ya. Dan juga sepertinya ada yang biru-biru di sekitar kita ini, kita juga perlu mau tahu siapa mereka dan Ya, bagaimana kegiatannya keterlibatan apa? mereka. Betul. Ya. Dan kita langsung saja menyapa OMK-nya, yaitu ada ketua dan juga rekan-rekannya dan pembina juga ya. Wah, luar biasa sekali. Ini kesempatan Mace bertemu langsung dengan pembina ya. Iya, dan juga ada dari tim pencak silat. Pencak silat dari mana nih Bapak? Pencak silat Katolik Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THM. THM ya. THS, Oke, baik. THM. Namanya panjang, nanti kita bisa bahas. Iya, nih. iya. Iya, sebelumnya kita mau langsung cerita-cerita nih dengan OMK Bampel, yang dimana mereka mempersiapkan segala sesuatu dari proses masa prapaskah sampai pasca. Kalau tidak salah mereka ada punya kegiatan live streaming nih. Nah, itu yang kita Berkita. penasaran ya. Iya. Live streamingnya itu apa, terus persiapannya seperti apa, mungkin bisa di-sharing ke sahabat kreatif di rumah. Betul, tapi kayaknya dong harus kenalan dulu. Betul, Iya. kita kenalan dulu ya. Iya, silakan. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Renyut, jabatan di OMK sebagai Ketua OMK. Terima kasih. Ya. Baik, saya Silvo Renware. Di sini sebagai pembina OMK Bampel. Baik, saya Budi Retop. Saya menjabat sebagai salah satu pengurus OMK Bampel. Saya Febrian Mangalu, saya menjabat di OMK sebagai Sekretaris 1 OMK Bampel. Saya Ricky Kristen Lukianan menjabat sebagai Koordinator Usaha. Iya, selanjutnya. Saya anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Perkenalkan, nama saya Stefanus Alexandro Renware. Perkenalkan, nama saya Endria Malisa Mokahol. Saya di TSDN sebagai anggota organisasi TSDN. Iya, dan Bapak? Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Yosef Karidanga. Saya sebagai Ketua Umum Wilayah Maroke. Status saya sebagai Ketua. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Iya, luar biasa sekali nih. Kita dikelilingi oleh anak-anak muda dan juga Laskar Kristus Laskar nih. Kristus yang Iya. punya panggilan untuk melayani ya. Iya, betul sekali. Dan langsung kita mau tanya-tanya sama ketua dan juga pembina dan juga OMK yang hadir pada kesempatan ini, Adik Kiki. Bagaimana keterlibatan orang muda Katolik khususnya di Paroki Santo Yosef Bambu Pemali dari persiapan prapaskah, memasuki prapaskah sampai dengan masa pasca. Ya. Oke, baik. Jadi bisa cerita sedikit soal kita punya keterlibatan orang muda Katolik di paroki dalam masa persiapan Paskah sampai Paskah hari ini. Jadi kami OMK dalam menyambut Paskah, pertama kami rencana membuat tablo atau jalan salib hidup. Itu program yang kami rencanakan untuk kami buat di menyambut Paskah. Nah, kemudian berikutnya kita punya keterlibatan dalam membantu persiapan di gereja untuk menyambut Paskah. Jadi dari pemasangan terop, penyusunan kursi dan mempersiapkan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan gereja.
dan keterlibatan kita juga dalam menjaga parkir pada saat dan menjaga keamanan pada saat misi, begitu kan? Iya, dan kita mau dengar juga dari pembina nih, bagaimana yang ada di paroki? Apakah sampai semuanya siap ikut membangun? aktif Ya. terlibat atau Ya. seperti apa? Jadi untuk di Paroki Bampel sendiri, OMK-nya memang bisa dikatakan bahwa anak muda kan ada keterlibatan. Kalau paling aktif pasti untuk kalau di kegiatan olahraga, pembinaan-pembinaan di luar itu memang mereka sangat aktif. Kalau untuk di dalam gereja sendiri itu kita bisa ini karena harus kita menyesuaikan dengan kondisi anak-anak muda sekarang. Iya, Ya. betul. Jadi harus kegiatan yang betul-betul menyentuh mereka, baru mereka akan aktif. Kalau untuk seperti pasca, kegiatan pasca apa itu mereka akan terlibat aktif. Tetapi kalau setelah itu kita harus mengumpulkan kembali, harus cari cara bagaimana kegiatan kita harus Itu usaha ekstra ya, seperti itu ya. untuk kumpulkan anak-anak muda karena memang anak-anak muda sekarang kan dengan dia punya banyak kegiatan, harus kita libatkan mereka, itu yang agak susah. Jadi kita usaha bagaimana caranya dengan cara kita turun dan menyentuh langsung ke lingkungan-lingkungan, kita rangkul, baru mereka bergabung dan kita harus membuat kegiatan yang menarik buat mereka. Kalau tidak berarti agak setengah mati untuk Merangkul kita- ya, iya. rangkul keseluruhan. Berarti memang anak-anak muda ini kan ada generasi milenial dan juga generasi ini Z gitu. Generasi milenial tuh mereka lebih apa ya, lebih suka untuk berkumpul. Benar. Kalau generasi Z ini mereka lebih pada passion mereka. Nah, teman-teman nih yang OMK nih, bagaimana teman-teman juga merangkul teman-teman sesama OMK, suka dukanya, tantangan selama menjadi OMK itu seperti bagaimana? Coba teman-teman sharing. Ya, suka dukanya kita sebagai maksudnya masuk dalam satu perkumpulan atau organisasi gereja ya yang langsung di bawah gereja, suka dukanya pasti ada ya. Di mana tantangannya yang tadi sudah disampaikan oleh pembina, bagaimana cara kita merangkul anak-anak muda untuk jadi suatu wadah untuk bisa jadi pilar dalam gereja, karena memang OMK adalah tulang punggung gereja. Karena kita disiapkan untuk bisa berdiri atau bisa bertanggung jawab penuh untuk gereja di masa depan. Iya, betul sekali. Generasi penerus Ya, ya. seperti begitu. Mungkin ada yang jadi bapak dewan kah, Ya, yang dewan kah. tujuannya kan seperti begitu. Iya. Karena bertahap dari Iya, bawah. betul. Ya, suka dukanya kita tadi merangkul dengan berbagai macam karakteristik anak muda, Ya. ya, dengan macam tujuannya, dengan macam yang tadi yang tadi karakteristiknya agak sedikit susah, ya. Tapi puji Tuhan dalam beberapa masa jabatan kita mulai rangkul pelan-pelan dengan caranya kita masing-masing, sehingga keterlibatan itu ada. Kita punya prinsip, meskipun tidak terlalu banyak, yang penting ada dan bergerak, itu sudah targetnya sudah terpenuhi, ya. Karena kalau kita mimpi besar, kita jalan dengan kelompok besar, itu memang agak sedikit susah. Ya, jadi mungkin kita pasang target dari awal kepemimpinan Kiki, kita bergerak dengan 5-10 orang, 15, tapi kita punya target. Dengan jangka waktu tertentu kita pasti akan himpun dengan jumlah besar. Puji Tuhan, ya. Kita sekarang lagi proses dengan berbuat melalui kegiatan program kerja yang secara langsung menyentuh orang-orang muda. Karena kita paroki, kita punya basis itu ada di lingkungan, OMK lingkungan. Iya. Kita di paroki ini hanya segelintir. Kalau kita mau pengurus memang banyak di dalam di dalam badan pengurus, tapi yang aktif ya mungkin hanya sekitar 20-30 orang. Tapi tetap kita targetkan untuk menjaring atau mengajak teman-teman di OMK lingkungan supaya mereka bisa lebih aktif. Karena OMK paroki ada karena keterlibatan atau keikutsertaan dari teman-teman dari lingkungan. Iya. Nah, strategi teman-teman, strategi yang teman-teman lakukan ini untuk membangkitkan teman-teman OMK di lingkungan, bagaimana? Mungkin dari ketua atau teman-teman yang lain bisa, atau pembina sendiri nih, strategi yang disusun bersama-sama OMK. Salah satunya saja strategi. Jadi untuk sementara yang kita lakukan adalah kita setiap bulan ada ibadah lingkungan. Ibadah lingkungan. Jadi Ya. kita terlibat OMK, di situ kita turun, kita pengurus OMK paroki terlibat di kegiatan lingkungan. Jadi
setiap bulan ada, jadi selama berapa bulan yang dari setiap lingkungan, setiap minggu kita turun awal bulan, jadi kadang kita misal ibadahnya di lingkungan, dia punya minggu berikutnya misa bersama, ibadah bersama di gereja. Dan juga kita ada terlibat untuk kegiatan misa-misa OMK orang muda sekarang lagi digemakan ya. Iya. Setiap kalau tidak salah kemarin di paroki Mopa. Iya. Selain dari itu mungkin kita mendekatkan kita punya strategi ya untuk menyentuh langsung dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan seni. Karena anak muda kalau bicara olahraga dan bicara seni pertunjukan pasti beramai-ramai. Mereka paling cepat ya. Kita tahun ini kendala karena pandemi. Memang kita punya program rutin tuh ada. Kita buat menyongsong kita punya hari pelindung. Santo Valentinus itu 14 Februari. Itu biasanya kita rutin setiap tahun kita buat pertandingan futsal antar lingkungan. Setelah itu mungkin ada lomba-lomba yang lain. Seperti tahun kemarin kita buat lomba solo antar lingkungan. Antusiasme sangat luar biasa. Karena kita namanya anak muda kalau namanya kegiatan rame-rame, kumpul-kumpul, terus ada kegiatan olahraga, kegiatan seninya pasti sangat sangat menarik perhatian orang muda. Itu yang kita sekarang coba gembor dengan selain pendekatan secara rohani karena kita harus diseimbangkan antara rohani dengan kegiatan yang peningkatan kapasitas anak mudanya juga tuh harus seimbang. Tujuannya tetap sama, kita merangkul semua untuk sama-sama supaya kita berada dalam wadah OMK. Lalu kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh OMK tahun ini seperti apa dalam menyambut Paskah? Mungkin di sini kebetulan ada salah satu adik kita, dia yang mengkoordinir. Kita mulai aktif ini pada saat tahun kemarin setelah gereja maksudnya diperintahkan oleh Monsinyur untuk tidak ada aktivitas dalam gereja, misa dan sebagainya, tepat di bulan-bulan ini menyongsong Paskah. Terus kita kelompok kecil, badan pengurus yang inti, ada satu ide kita buat untuk pelayanan untuk menyentuh umat di rumah dengan buat kegiatan itu live streaming misa dan menyongsong hari raya Paskah. Tahun lalu semua perayaan misa dan menjelang Paskah dan sampai Paskah kita semua live streaming. Itu tahun kemarin. Untuk tahun ini kita sama, meskipun gereja sudah dibuka untuk umat, tapi Dewan minta untuk kita tetap untuk backup live streaming. Untuk itu mungkin dari tahun kemarin sampai sekarang masih agendanya tetap sama. Kita ini live streamingnya sama yang tadi mungkin tersinggung, kita buat tablo Jalan Salib Hidup yang biasanya kita buat memang secara langsung disaksikan banyak umat di depan gereja sebelum mengikuti ibadah Jumat Agung. Tapi karena pandemi situasi kita hanya mengubah dari tampil secara langsung kita ubah seperti menjadi sebuah virtual atau film pendek. Paling itu kegiatan kita menyongsong Paskah sih. Nah, kegiatan tablo yang virtual ini apakah teman-teman OMK sendiri yang artinya merancang dan menjadi figur-figur di dalam, atau memang teman-teman ada punya film pendek yang teman-teman bikin untuk tablo itu? Yang kemarin teman-teman silakan. Kalau pemerannya memang semua dari kita dari semua dari OMK di Paroki Bampel. Kita buat itu, kemudian yang mempelopori itu memang kita punya rencana yang memang kita dari awal tahun kita sudah mau rencanakan memang mau buat tablo ini. Ketika kita konfirmasi ke Dewan Paroki dan pastor tidak izinkan, makanya kami langsung berinisiatif sudah kita buat versinya berbeda seperti yang tadi Budi sudah bilang, kita buat secara virtual. Memang kita bagi-bagi tugas, yang jadi sutradara ini, yang jadi kameramennya ini, tapi memang semuanya memang dari kami. OMK Paroki. Luar biasa. Kendalanya teman-teman, kan pertama ini teman-teman berpikir bahwa kita buat yang langsung dilihat umat, terus rubah strategi lagi karena memang keadaannya situasi live streaming. Tantangannya bagaimana? Kalau tantangan yang pertama memang ini hal baru untuk kami. Memang ini pertama kali sejarah OMK Bampel kita baru pertama kali buat film kisah sengsara di masa jabatannya kami. Ini hal pertama, jadi memang masih kesulitan dalam
Kami juga kan baru belajar soal cara pegang kamera, cara pengambilan gambar seperti apa. Tapi puji Tuhan memang dengan autodidak dan kita lihat dari YouTube caranya seperti apa, puji Tuhan kita bisa lalui itu. Kemudian memang ada adik-adik yang memang sudah berkompeten dalam editing. Iya. Jadi segalanya memang bisa terlaksana dengan baik, begitu kan? Memang benar orang bilang ya kalau berdiri depan kamera ternyata beda. Iya. Berdiri Coba depan teman-teman orang banyak. sharing dulu berdiri depan kamera. Kebetulan ada pemeran Yesus di sini. Oh. Iya. Pemeran Yesus di sini. Silakan. Nah, mungkin bisa di-sharing ke pendengar Kalau setia ya. untuk saya mungkin tidak menyangka bisa berperan sebagai Tuhan Yesus. Cuman pertama tuh dalam hati sempat tolak begitu, macam tidak bisa. Cuman ya sudah tes dulu, coba dulu. Iya. Dan ternyata mungkin masih kekurangan tuh kita di acting saja karena baru pertama kali dan Ya. perdana ini. Iya. Jadi mungkin begitu kan. Berarti bagaimana menjiwai proses dari awal menjiwai sebagai sosok yang kita imani sampai hari ini. Adik sendiri namanya siapa? Ricky. Nah, bagaimana Ricky ketika diminta menjadi sosok Yesus terus awalnya menolak tetapi Ricky menerima kembali terus menjiwainya seperti apa? Nah, kenapa awalnya menolak terus akhirnya setuju nih untuk mengambil peran tersebut? Ada panggilan kah mungkin? ada dampak mimpi mungkin? Kalau untuk itu mungkin sudah ikut saja toh, biar berjalan dengan lancar daripada cari orang lain. Kebetulan rambut juga agak panjang. Oh, dia sadar ya. Akan lebih ya, emang paling cocok. Oke. Terus ketika setuju dan kemudian mempelajari peran sebagai Yesus, kendalanya apa saja? Apa mungkin dalam menghafal skenario-nya atau bagaimana body language-nya, karena kan semua kan harus bergerak. Kendalanya di itu sudah mungkin dalam penghafalan teks yang begitu singkat saja. Sehingga waktunya berapa lama persiapan? Kita penggarapan itu kurang Iya, lebih penggarapan tablonya tuh berapa lama teman? 2 minggu ya? Sampai dengan kita upload di YouTube dan Facebook. Iya. 2 minggu lah. 2 minggu. Kurang lebih waktu. Nah, teman-teman punya YouTube yang teman-teman buat ini YouTube-nya namanya apa supaya bisa langsung di OMK Santo Valentinus. OMK Santo Valentinus Bampel. Ya. Oke, ini subscribe lah ya. Kita kembali nih yang ke peran Yesus nih kayaknya perlu digali di dalamnya hari ya. Bagaimana menjiwainya? Dari awal skenario nih baca, terus langsung bagaimana? Di depan kamera. Mungkin kalau pas baca kayaknya gampang ya, tapi pas di depan kamera ya. yang agak susah untuk. Iya. Untuk menjiwai begitu atau untuk langsung menyampaikan? Untuk menjiwai. Jadi gimana tuh kita juga ada kasih bocoran ini kita ada lihat dari salah satu video di YouTube. Kemudian saya bilang, coba kau lihat dari sini, coba kau ambil dia punya peran, maksudnya ambil dia punya sikap, dia punya semua, coba lihat dari ini. Makanya saya kasih chemistry-nya ya. Supaya dapat dia punya ini ya kayak begitu lah. Supaya bisa mendalami sampai memang dapat sosok yang betul-betul memang pemeran Yesus sebenarnya. Makanya saya ada kasih kisah coba lihat video ini. Jadi kita berpaduan dari video itu. Ya. Karena kan maksudnya pengalaman pertama kita juga di sini kita cuma nekat, tidak punya literasi tentang bagaimana cara pengambilan ininya, terus bagaimana susun skripnya. Kebetulan kan kisah ini kan kisah ini sudah mendunia kan semua orang tahu. Ya, jadi kita hanya modal itu, kita ambil kitab suci, ambil dari Injil, kemarin ambil Injil Yohanes, kita ambil dari situ, percakapan semua tulis. Kebetulan kemarin saya bilang teman-teman adik-adik semua, coba menjiwai dengan cara lihat cari sumber, banyak sumber. Bagaimana karakter Yesus, bagaimana karakter Pilatus dan yang lain. Puji Tuhan sangat membantu adik-adik. Maksudnya kita setiap hari kan kita di secret terus. Lihat main HP selain main game, lihat di YouTube bagaimana gambar sosok Yesus, bagaimana cara pembawaannya, cara bicaranya. Puji Tuhan, ya kita semua bisa lihat sendiri hasilnya. Meskipun masih dengan kurang-kurang, tapi kita sendiri yang secara berangkat dari yang tadi saya bilang modal nekat,
ya kita sendiri rasa puas. Modal nekat, Ya. terus otodidak, Ya. itu sesuatu yang luar biasa, Luar yang biasa. harus diapresiasi bersama. Betul. Bahwa tidak gampang juga ya kita belajar otodidak langsung jadi. Ya. Gitu. Apalagi orang yang belajar secara bertahap juga kan Dan dia belum punya proses. pengalaman Ya. sebelumnya kan ini perdana ya. Perdana. Ya, perdana. Luar biasa. Itu scene yang diambil mulai dari Yesus Jalan Salib kah atau dari mana? Scene yang diambil untuk film pendek ini. Kita mulai ambil dari Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oke, Ya, oke. kita ambil scene awalnya dari situ Ya. sampai dengan terakhir Yesus diturunkan di salib. Setelah itu langsung Yesus selesai. Karena kita kutip dari Injil. Ya, betul. Kita mau mau modif, mau bikin yang mau improve. aneh-aneh. Kita serah, macam kita rasa berdosa karena sudah tertulis di kitab suci, kita tidak punya hak untuk merubah kiri kan. Ya sudah, kita sepakat, sudah kita ikut yang ada. Kita hanya mungkin ambil dari teknik editing saja yang mungkin kita bikin agak sedikit agak sedikit baru. Nah, mungkin kita bermain mungkin hanya di editing saja. Tapi pure cerita, alur cerita, segala macam kita semua Berdasarkan Injil. berdasarkan Injil. Ya, bagaimana tanggapan dari Dewan Paroki dan juga Pastor Paroki terkait teman-teman punya kegiatan tablo yang teman-teman lakukan? Oh ya, mungkin tanggapan dari Dewan memang pertama Dewan sangat mendukung kita punya kegiatan ini. Kemudian setelah melihatnya juga mereka bangga, mereka bilang jangan cuma sampai di sini saja, jangan hanya buat tentang soal ini saja. Semoga kedepannya bisa bikin lagi yang lebih lain daripada ini. Maksudnya cerita-cerita tentang Alkitab dan itu difilmkan lagi sama seperti ini. Jadi memang Dewan sangat mendukung, kemudian sangat bangga dan apa yang kasih apresiasi besar untuk kita karena kita telah buat ini dan bisa membawa umat juga sebelum masuk ke ibadah Jumat Agung bisa ngantar sampai ini. Berarti teman-teman punya kesempatan untuk bikin teater ya? Iya, Suatu saat. Mini teater. Ya, apalagi Mudah-mudahan ya. Gedung Serbaguna sekarang sudah dalam proses betul. proses jadi. Harapannya apa yang teman-teman lakukan hari ini itu bisa menjadi satu ruang juga untuk berekspresi sambil melayani. Ya, betul sekali. Iya. Kiki, kita mau tahu Kiki punya program selama menjabat. Kiki menjabat sudah berapa lama? Jadi kami dilantik itu tahun lalu. Tahun lalu? Februari tahun lalu ya. Jadi selama saya menjabat sebagai ketua, program-program yang sudah kami laksanakan yang awal saya selesai setelah pelantikan itu kami sementara membuat lomba futsal, salah. Ya, tahun lalu kami membuat lomba futsal antar lingkungan. Itu kami berjalan, kemudian masuk ke bulan April itu yang pas pandemi itu kita kan sebenarnya tahun lalu kami mau buat live tablo. Ya. Ya, tapi memang semuanya di-cut, surat dari uskup keluar dan kami memang tidak buat kegiatan itu, jadi langsung kami beralih ke live streaming yang kami pelopori sampai sekarang ini sedang berlangsung. Kemudian setelah itu di bulan Agustus kalau tidak salah, setelah masa pandemi itu kami bukan selesai, maksudnya masuk ke era new normal, kami buat lomba-lomba ya. Pertama tuh lomba solo antar lingkungan. Kemudian solo lagu rohani. Kemudian ke bulan September, bulan Alkitab itu kami buat kegiatan renungan kitab suci. Ya, renungan kitab suci. Kemudian ke bulan Oktober, bulan Maria itu kami ibadah rosario rutin itu, rosario rutin. Kemudian di bulan November kami bikin kegiatan ini latihan dasar kepemimpinan. Itu tempatnya di Rawa Biru. Kemudian Desember kemarin kami buat lomba kandang Natal. Kemudian sampai dengan hari ini ya program kami buat film ini, tablo ini. Jadi kami masih baru 1 tahun ini sih buat ya, 1 tahun jabat. Berapa tahun kira-kira menjabat sebagai ketua OMK? Jadi kami OMK sesuaikan dengan Dewan Paroki. Jadi Dewan Paroki itu juga jabatannya 2020-2023. Jadi kami nanti diganti di Januari 2024 atau 24. Tahun depan tuh tahun terakhir. Tahun depan tahun terakhir. Berarti teman-teman sudah ada yang harus membackup kembali ya. Kami jadi memang tahun depan itu tahun kader. Tahun kader ya. Pengkaderan. Oh, berarti 1 tahun itu difokuskan untuk mengkaderkan. Kami memang mau kasih kesempatan ke adik-adik ya, mari kami yang
menjadi motor, kami yang membackup di belakang saya, kami memantau saja. Berarti Mendampingi. jadi senior OMK ya? Ya, mungkin seperti itu. Kami memang umur-umur yang sudah memang harus fokus juga ke jenjang yang lebih serius ya. Iya, tapi tetap kami mendampingi. Memang kami dari dulu memang kami dikalir betul-betul memang dari Misdinar kemudian naik ke OMK. Ini memang dulu kita menjadi senior OMK, sampai sekarang memang masih berdampingi menjadi pembina. Wah, Jadi kami tidak akan lepas itu, maksudnya jenjangnya kita akan tetap bawa terus. Berlanjut. Mungkin setelah ini saya jadi pembina OMK jadi seperti apa nanti ke depannya, tetap kita akan terus mengkader adik-adik begitu. Oke. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman punya perasaan ketika melayani umat, melayani OMK sendiri, Suka dukanya seperti apa? Yang pertama sih saya sangat senang memang. Saya memang dari dulu dari kecil memang saya tempat tuh di gereja. Kalau bisa teman-teman kakak tanya saya ke koster atau tanya ke umat-umat sini pasti tahu saya karena saya setiap hari saya punya rumah kedua tuh memang di gereja. Ya saya memang bangga sekali, saya memang punya niat memang untuk melayani di gereja. Memang tidak sebagai pastor, tidak sebagai tapi memang saya punya panggilan ya? Mungkin panggilan untuk memang betul-betul panggilan untuk lebih dekat lagi. Ya. Jadi Misdinar semua, saya juga kebetulan juga sebagai pembina Misdinar di paroki ini. Jadi memang saya sangat senang, sangat bangga sekali kemudian bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa di OMK dan kami sama-sama bergerak untuk melayani Tuhan di gereja. Jadi sebenarnya bangga, kemudian ya pokoknya tidak bisa diungkapkan karena memang tidak bisa diungkapkan ya, diungkapkan dengan tindakan langsung. Luar biasa, memang begitu. Oke, dari kakak pembina bagaimana? suka dukanya. Kalau di sini suka dukanya banyak sekali. Tapi banyak yang sukanya. Banyak saja. Karena kita mendampingi adik-adik ini kan agak orang bilang susah gampang juga. Iya. Jadi harus siap berkorban materi, berkorban segala macam harus kita. Dan korban kita perasaan harus, juga kan. kita duduk dengan adik-adik harus menyesuaikan dengan adik-adik kan umur di bawah, jadi harus kita sesuaikan caranya bagaimana. Itu yang agak susah dan kita melayani adik-adik, belum lagi harus seperti kegiatan hari-hari besar itu melayani umat Bampel itu kan agak susah. Umat Bampel ini apalagi teman-teman ini semua kita harus jaga kontrol mereka punya emosi segala macam karena kadang-kadang berbenturan dengan umat melayani, kadang umat kan agak susah, jadi kita harus mengatur itu dengan baik. Itu yang bikin, tapi puji Tuhan memang karena kita punya Dewan Paroki ini sangat membantu, mendukung sekali OMK, pastor paroki, jadi semua bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Oke, jadi Budi sendiri perasaannya? Ya, luar biasa sebenarnya perasaan gabung karena saya dari lama juga sama kita dan Kiki ini sangat dawar. Kita sama-sama dari kecil memang sama. Jadi tahapannya dari Misdinar terus sekarang naik ke OMK, kita masih sama-sama. Kebetulan saya tidak kemana-mana, kuliah juga di sini. Tadi benar suka dukanya banyak ya, karena tadi lebih banyak sukanya sebenarnya ya. Duka pasti ada dan puji Tuhan kita sama-sama bisa lewati proses demi proses itu. Salah satu sukanya sebenarnya sangat luar biasa kalau kita bergabung di organisasi orang muda, terutama yang langsung di bawah gereja, karena kita punya, kalau menurut saya pribadi ya, kita punya cara kerja, kita punya cara berpikir semua dibentuk langsung dengan orang-orang yang ada di lingkungan gereja. Jadi secara tidak langsung kita punya jiwa-jiwa kepemimpinan itu mulai tumbuh, tapi dengan lingkungan gereja. Jadi sebenarnya itu kelebihan kalau kita gabung di organisasi yang langsung di bawah gereja. Bukan berarti saya bilang sebenarnya tidak, tapi karena ini sifatnya pembinaan ya, anak-anak usia OMK itu kan 13 sampai 35 tahun yang belum menikah. Dan bagaimana anak usia 13 tahun yang masih usia pucuk. Iya, usia pucuk yang rasa nalurinya masih menggebu-gebu ya. Dan berada di lingkungan gereja, saya rasa ya sangat luar biasa. Bisa menenangkan ya. Bisa menenangkan, bisa diarahkan. Ya. Intinya di situ ya. Bagaimana kalau anak-anak usia seperti begitu tidak diarahkan, saya sangat rasa sayang. Jadi memang OMK sangat luar biasa, kalau sangat bagus kalau memang mau untuk dibentuk, mau untuk diarahkan sampai dengan usia-usia yang selanjutnya. Saya mungkin itu. Oke, dari sebelahnya. Kalau saya memang OMK ini satu wadah juga untuk
saya belajar memimpin, menjadi orang yang lebih baik lagi. Kebetulan saya memang mulai dari missioner semua sampai UMK sekarang. Memang suka duka tuh lebih banyak sukanya. Kalau saya memang melayani karena apa yang saya bisa, editing, live streaming, apa yang saya bisa saya kasih semua ke gereja. Jadi saat mereka membutuhkan saya punya tenaga, memang saya ada di situ. Setiap hari apa yang bisa saya bantu dengan kelebihan. Kalau tidak, memang tidak bisa, saya akan belajar terus belajar. Iya, oke. Kita ke Ricky. Kalau saya ini sedikit beda. Dulu waktu memang dari kecil nih kita sudah di gereja. Cuman waktu misioner itu masih di paroki Kelapa Lima. Oke. Cuman waktu itu ada salah satu kegiatan kemah rohani, kita berkumpul semua misioner. Makanya bertemu dan kakak-kakak ini waktu masih sekolah, Masih masih ya? kecil. Jadi dari Kelapa Lima pindah ke paroki Bampel sini, bergabung lagi, dapat kakak-kakak orang yang sudah tidak perlu di sini. Suara chemistry ya dibangun dari kemah rohani. Jadi begitu. Iya. Jadi memang oke. rata-rata semuanya itu karena passion ya, Iya. makanya lebih banyak sukanya. Betul. Terus mereka kan betul-betul mau melayani. Seperti yang Kiki sudah dari kecil dia sudah dalam gereja. Jadi dia merasa bahwa itu sukacita saya. Dia sudah bertumbuh di lingkungan gereja. Iya, betul. Nah, kita mau cerita-cerita ke teman-teman yang dari Biru-biru ini. Iya, biru-biru nih. Iya, dengan Bapak siapa? Ketuanya. Pak Ketua. Bapak Iya, Yosef Yosef. Karim. Pak Yosef ya. Pak Yosef bisa sampaikan ke kami sedikit terkait Awal mula kehadiran. berdirinya mungkin Iya, ya dulu betul ya. sekali. Awal mula berdirinya seperti apa sejarahnya di Merauke. Baik. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Yosef Karidama. Saya menceritakan sedikit tentang organisasi pencaksilat pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Jadi, Tunggal THS itu Tunggal Hati Seminari, itu posisinya di laki-laki. THM Tunggal Hati Maria itu diposisikan di perempuan. Yang mana TSTM ini lahir dari seminari yang didirikan oleh Bapak Pastor. Beliau bernama Romo Hadi Wijaya, ada di pusat. Yang dimana saat sekarang kita ada di sini pun beliau sudah tahu. Dan di sini bukan cuma kami berempat, kami lumayan banyak, cuma ada berbagi di beberapa paroki. Dan salah satu juga di sini adalah kakak frater, kakak Yerem. Itu bagian dari kami. Anggota juga ya. Anggota. Pak, kami mau bertanya nih, bagaimana keterlibatan Bapak dengan teman-teman dalam proses menjaga keamanan gereja? Tadi Bapak sampaikan bahwa ada beberapa gereja yang menjadi titik. Bapak bisa sampaikan? Kita bagian dari gereja, dan di mana ada gereja di situ ada kita. Karena tugas dan kewajiban kita. Kita bekerja sama dengan OMK. Ketika OMK di dalam berarti kita di luar. Kalau kita di luar, kalau OMK di luar berarti kita di luar. Di situ kita kerjasama untuk membangun gereja dan tanah air. Itu moto dari PSTN, Pro Patriot et Ecclesia, demi gereja dan tanah air. Iya, sudah Bapak dengan teman-teman ada di gereja-gereja mana saja nih selama Di proses sini, pasca? Tahun lalu semua paroki. Semua paroki. Oke. Semua paroki kami jalani. Tahun ini 3 paroki yang kami tidak jalani karena kita punya kendaraan. Kita kendaraan dan juga kita punya dana karena kita baru bangun 3 tahun. Untuk di wilayah. Berdiri di wilayah Merauke, Keuskupan Agung Merauke, lahir di Panti Asuhan Aba. THSTM lahir di Panti Asuhan Aba. Di situ ada salah satu dulunya Bapak pemimpin, Bapak Michael Pure, kakak mereka di sini tahu. Nah, beliau mendirikan Panti Asuhan Aba. Dari situ beliau sempat mengirimkan surat ke seluruh pelosok untuk mendatangkan organisasi pencaksilat pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THSTM untuk datang membantu dia untuk membina anak-anak
khususnya anak-anak Papua di Pantai Asuhan Aba. Pembinaan khusus. Tapi tidak ada respon, mungkin bukan tidak respon, tapi mungkin karena banyak hal yang lain sehingga tidak sempat datang. Tapi puji Tuhan pada waktu itu mungkin Tuhan sudah mengatur sehingga Bapak Michael Pure ketemu dengan saya pas bersamaan mau mempersiapkan nikah di Bampel sini keponakannya, sehingga saya jadi mempelai laki-laki. Di situ kami sempat menceritakan sedikit tentang untuk mempersiapkan pernikahan itu, tidak tahu jalan seperti apa, sehingga bicaranya sampai di TSTM. Jadi saya mencari organisasi itu untuk membina anak-anak saya di Pantai Asuhan Aba. Saya Bapak, saya siap untuk melatih. Nah, dari situ kita mulai berbicara tentang untuk kapan kita mulai latih. Oke, sudah, dari situ kita mulai upacara pembukaan di Pantai Asuhan Aba. Dari situ, tapi sebelumnya itu kami menghadap Bapak Uskup Nikolaus Alisapita. Akhirnya sempat informasi dari Bapak Uskup bilang jalankan. Dari situ kami jalankan. Dari situ saya dan Bapak Michael Pure menjalankan organisasi ini. Dari situ, karena kita menjalankan organisasi bukan hanya asal-asal kita mengambil orang, tapi semua seperti orang yang mau jadi pastor. Itu adalah panggilan. Jadi butuh proses. Hingga saat ini anggota dari THS-THM sudah berapa orang? Kalau gabung semua dari Ketentiri hingga Kabupaten Merauke sudah lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Itu anggotanya terdiri dari OMK saja, dari anak-anak panti asuhan, dari mana? Semua. Semua ya. Dia untuk memasuki anggota TSTM tidak memilih umur. Baik. Bahkan yang penting bahwa dia sudah bermandian siap. Bahkan sampai usia tua. Karena itu kan nanti dibagi. Mungkin orang tua yang khususnya ibu-ibu yang mungkin tidak bisa gerak, mungkin dia dikhususkan di ada bagian-bagian meditasi pernapasan. Mungkin di bagian pernapasan atau mungkin dikhusus untuk doa, diajarkan seperti ketika ada apa-apa mungkin ada orang yang sudah disiapkan. Pembinaan seperti apa yang Bapak dengan teman-teman lakukan? Yang selama ini jalan. Iya. Baik, kegiatan organisasi ini ada 3 hal yang kita pakai. Yang pertama kita membina, paling pertama adalah iman. Kita mengajarkan tentang iman. Yang kedua, kita mental, bagaimana kita membina mental anak-anak. Saudara bahkan orang tua. Yang ketiga baru fisik. Fisik nomor 3. Kita bukan utamakan fisik, tapi kita utamakanlah iman. Bukan kesombongan yang kita kejar, tapi kita mengejar iman sebesar biji sesat. Oke, berarti teman-teman yang ada di beberapa paroki ini memang teman-teman ada yang misalnya mereka disiapkan di bidang ini kah atau di bidang apa begitu Pak? Di paroki dalam menjaga keamanan ini, keamanan selama kerjasama dalam menjaga keamanan ya. Pembagian tugasnya seperti apa? Itu nanti kita di sana baru kita sepakat dengan OMK yang ada di situ atau petugas gereja yang ada di situ. Kita tidak bisa mengambil itu. Walaupun di situ kita punya tanggung jawab, tapi kita datang kita harus komunikasi, diskusi baru ada kerjasama yang disuruh. Mungkin disuruh untuk pegang masker atau untuk mendampingi pastor untuk membagi komuni atau jaga di pintu masuk seperti itu. Yang penting tetap melakukan pelayanan. Iya, pelayanan dan juga menjaga keamanan. Kita datang bukan dilayani, tapi kita datang untuk melayani. Iya, kalau misalnya kita mau pergi ke sana nih, alamatnya di mana? Di Jalan Misi, Panti Asuhan Aba. Panti Asuhan Aba. Bilang saja Panti Asuhan Aba, semua orang mau bisa. Oke, iya. Terima kasih Pak Yosep untuk informasinya. Dan Sandra, kayaknya kita sudah 1 jam lebih nih. Iya, pasti teman-teman teman-teman punya aktivitas, mungkin lain. Pergi ini kupas telur Paskah kan atau gimana kan? Oh iya, tradisi telur Paskah ini. Telur Paskah ini masih dilakukan tidak?
teman-teman OMK? Telur Pasca itu biasanya dia untuk anak-anak sekami. Sekami ya. Itu biasanya ada di hari raya Pasca kedua atau hari Senin. Biasanya ya. Cuman beberapa kali kesempatan kita OMK juga dampingi. Tapi untuk beberapa tahun terakhir kayak tidak. Tahun kemarin karena tidak ada misa. Tahun ini kita kayaknya belum ada ini, belum ada permintaan untuk mendampingi. Tapi biasa tahun-tahun sebelumnya kita dampingi untuk adik-adik. Itu khusus misa untuk anak-anak sekami. Biasanya ada di gereja biasanya. OMK sendiri mungkin setelah Pasca ada punya pertemuan sendiri kah atau bagaimana? Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi memang kemarin kami punya rencana memang mau buat Pasca bersama, mungkin kami mau jalan-jalan, kemudian mungkin ibadah padam di pantai. Rencananya besok, cuma memang kita ada sedikit permasalahan, jadi kami tunda nanti di minggu depan. Ya, mungkin minggu depan. Kemudian untuk ini juga kami sebagai tuan rumah sebenarnya, mungkin kakak sudah tahu kita tuan rumah Pasca bersama OMK Sekip Kevan Merauke. Ya, pasti Bampel. Jadi kami juga setelah ini kami mempersiapkan soal itu. Kapan dilaksanakannya? Kalau untuk waktunya memang kemarin katanya kemarin ke kami mintanya tanggal 15, kalau dia tanggal 15, tapi masih tunggu pertimbangan dari ketua komisi kepemudaan. Jadi belum pasti kalau ada itu. Belum pasti. Oke, teman-teman, sebelum Mace Papua kita menutup semua perbincangan kita. Kita mau minta teman-teman muda, khususnya OMK, untuk mengajak nih teman-teman muda yang kuliah di Merauke tapi belum terlibat dalam OMK nih. Silahkan dari Pak Ketua, pembina dan juga teman-teman yang lain. Oke, saya Rizky Lenyut, Ketua OMK Sulawesi Bogomali, mengajak teman-teman muda yang masih merasa diri OMK, mari sama-sama bergabung di OMK, mari kita sama-sama menjadi tulang punggung gereja, kemudian kita menjadi kita berkembang bersama-sama di paroki Sulawesi Bogomali. Terima kasih. Baik, saya mewakili kebetulan Dewan Paroki dan pembina OMK mengajak semua orang muda yang berada di Paroki Santo Yosef Bogomali agar aktif di organisasi orang muda Katolik. Dan di sini terdapat pimpinan-pimpinan, jadi mari kita bentuk diri kita dari sekarang. Mari gabung di OMK, mari kita berkembang bersama, mari kita menjadi orang yang dipersiapkan di kemudian hari di lingkungan gereja. Jangan ragu-ragu gabung OMK karena akan banyak pengalaman, yang pastinya banyak suka di sini. Ayo teman-teman orang muda Katolik yang ada di Merauke, khususnya di paroki Santo Yosef Bogomali, gabung di sini OMK Bampel. Kita sama-sama melayani, suka dan dukanya tidak usah dipikir, sukanya pasti banyak sekali. Kalau datang saja gabung langsung ke sini biar kita sama-sama berkembang. Buat teman-teman muda di sekitaran paroki Bampel, mari kita bergabung, datang ke gereja untuk melayani Tuhan sama-sama. Terima kasih. Terakhir mungkin pesan dari Pak Ketua THM nih untuk anak muda. Baik, terima kasih. Pesan dari saya untuk organisasi TSTM, untuk teman-teman yang belum aktif, mohon supaya merapat ke sekretariat. Yang kedua, untuk teman-teman yang mau bergabung, tinggal mendaftarkan saja di Pantai Asuhan Aba, Jalan Misi, nomor 17. Terima kasih. Iya, dan akhir kata saya Susana dan juga Brigita, dan kami mengucapkan selamat pesta Paskah untuk umat Kristiani dan juga secara khusus umat Paroki Santo Yosef Bambu Pemali. Iya, dan selamat merayakan pesta Paskah untuk seluruh umat Kristiani. Pak Ketua Pembina, terima kasih teman-teman. Terima kasih kakak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.